Guys, ya, jadi di konten kali ini saya akan membuat konten yang bermanfaat lagi bagi kawan-kawan sekalian. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah kalau baik ya. Jadi mohon maaf selama 1 minggu ini saya belum bisa mengupload video karena ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Saya juga kuliah di mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang. Jadi mungkin jangan lupa memakai masker ya. Alhamdulillah kan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah menurun dan tidak ada lagi, alhamdulillahnya ya kan. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya guys, karena kesehatan itu lebih penting daripada nyawa juga pun penting. Jadi hari ini adalah, dan juga alhamdulillah kan hari ini turun hujan di tempat saya kan, anugerah yang bisa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kan. Jadi mungkin pembicaraan ini pasti sebagian kalian itu merasakan yang namanya canggung saat berbicara atau canggung saat ngomong di dekat orang atau orang yang belum dikenal. Jadi mungkin saya hari ini ingin kasih tips atau dan trik untuk kalian bisa bicara di depan orang atau bicara dengan orang lain tanpa canggung. Jadi mungkin sebagian orang pasti memiliki yang namanya kecanggungan, baik itu di dalam diri maupun di dalam pembicaraan kalian tersebut kan. Dengan kalian bisa percaya diri dan mampu, kalian bisa yang namanya bicara dengan orang lain. Sebagian orang memiliki yang namanya takut akan hal bicara, tapi tidak semua orang juga berani untuk bicara dengan orang yang baru dikenal. Tapi ada juga sih orang lain itu atau kalian itu bisa berbicara di depan maupun di dekat orang yang belum dikenal itu kalian sok dekat atau. Jadi mungkin 5 tips membangun percakapan dengan orang lain tanpa canggung. Nah, jadi sebagian orang itu pasti memiliki yang namanya kecanggungan yang bisa disebutkan di pertama tadi kan. Contohnya saya nih, saya juga pernah sih menegur orang yang belum dikenal. Tetapi orang itu asik saja kalau kita ngobrol dengan orang lain. Mungkin dengan cara kita asik, dengan cara kita bercanda-bercanda, orang yang belum kita kenal itu pasti ingin mengenal kita juga kan. Jadi yang pertama itu gunakan pertanyaan terbuka untuk memulai percakapan. Jadi yang pertama itu kalian harus gunakan pertanyaan terbuka untuk memulai percakapan. Dengan kalian harus membuka dulu dengan percakapan. Jawab saja ya atau tidak. Mungkin dengan cara ya atau tidak itu kalian bisa membangun yang namanya percakapan yang lebih panjang lagi kan. Dan kalian bisa mengobrol dengan kawan yang kalian tidak kenal itu, atau teman-teman kalian kan. Seringkali teman-teman kalian atau kalian itu habis kata-kata untuk memulai topik pembicaraan kan. Dengan kalian pertanyaan terbuka, dengan kalian memulai percakapan yang pertama, atau kalian dulu yang mulai percakapan, mungkin orang yang kalian ajak ngobrol itu bisa membicarakan pengalamannya dulu. Baru kalian bisa mengasih saran, entah itu dalam segi permasalahan yang dialaminya, entah itu di dalam persegi permasalahan yang dihadapinya gitu. Kalian harus mendengarkan dulu pengalamannya, kalian harus memulai percakapan duluan. Jadi yang kedua itu mendengarkan apa yang lawan bicara katakan. Jadi mungkin kalian itu harus menjadi pendengar terlebih dahulu kan. Ketika teman-teman kalian berbicara atau orang-orang yang tidak kenal kalian itu memulai percakapan atau memulai pembicaraan, kalian harus mendengar dulu. Kalian harus bisa dikatakan
jadilah pendengar yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jika kalian merasa pendengar yang baik, mungkin lawan bicara kalian itu bisa menghargai kalian juga. Dengan kalian bisa menjadi pendengar yang baik, jadilah pendengar yang baik di antara yang terbaik kan. Selebeo. Jadi yang ketiga itu adalah hati-hati saat bercanda. Nah, ketika kalian memulai pembicaraan dengan lawan kalian atau dengan teman-teman kalian atau bisa dengan orang yang kalian kenal, kalian hati-hati saat bercanda. Ketika percakapan itu mulai serius, ketika obrolan itu mulai serius, jangan kalian diajak bercanda. Mungkin dengan kalian merasa bercanda seolah-olah lawan kalian atau teman-teman atau orang yang tidak dikenal kalian itu mengajak kalian serius, tetapi nyatanya teman atau orang yang tidak kalian kenal itu mengajak serius, tetapi kalian mengajak bercanda, ya apa boleh buat, dia pasti emosi dia sedikit meningkat. Dan hati-hati juga saat bercanda, dan mungkin kalian bisa mengontrol candaan kalian itu ketika pembicara atau lawan kalian atau teman-teman kalian itu merasa serius dalam percakapan atau membicarakan pengalaman masalah yang ada. Jangan sekali-sekali kalian bercanda ketika orang lagi serius. Mungkin dengan kalian bercanda, orang itu lagi serius, kalian pasti akan dijauhkan, pasti dia akan kesal dan emosi dengan kalian atau dengan kalian. Hati-hati saat bercanda. Jadi yang keempat itu membuka diri dan berkata jujur. Nah, ketika kalian mulai yang namanya percakapan dengan orang yang tidak dikenal maupun dengan orang lain, kalian harus berkata jujur dan tidak boleh berkata bohong, dan harus membuka diri. Kalian bisa membicarakan tentang pengalaman kalian bisa membicarakan tentang pengalaman dan bukan masalah mantan. Kalian bisa membicarakan tentang pengalaman kalian ke orang tersebut, dan dianggapnya sharing-sharing tentang. Jika kalian merasakan yang namanya nyaman, pasti percakapan kalian itu membuahkan hasil dan saling mengasih saran dan saling, ya bisa dikatakan saling beradu argumen gitu. Dengan cara kalian membuka diri dan berkata jujur, mungkin orang lain itu pasti akan membuka dirinya juga dan berkata jujur. Karena hidup di dunia ini jangan bohong-bohong dan harus jujur, tetapi jujur ada tempatnya. Jadi mungkin itu membuka diri dan berkata jujur. Dan yang kelima itu tahu kapan harus membuka dan menutup pembicaraan. Nah, ini yang paling penting di dalam percakapan dengan orang lain tanpa canggung. Kalian harus membuka dan menutup pembicaraan tersebut. Jika kalian membuka, dan kalian harus bisa menutup. Gimana caranya menutup? Mungkin dengan kalian bisa, misalkan orang tersebut izin kemana gitu, kalian misalnya habis perkataan atau habis percakapan dan habis pembicaraan, bisa kalian tahu kapan harus membuka dan menutup pembicaraan. Jika kalian bisa cara membuka dan kalian bisa menutup juga, kemungkinan misalkan nih contohnya saja, misalkan saya nih lagi bicara dengan orang yang tidak dikenal maupun teman-teman saya, pasti kalian bingung kan, gimana sih caranya menutup pembicaraan ini, sedangkan orang tersebut atau teman-teman kalian itu masih mengajak percakapan dengan kalian kan. Pasti yang pertama kalian lakukan itu ialah memotong pembicaraan orang tersebut kan, atau memotong pembicaraan dengan teman-teman kalian kan. Tidak usah dulu benar yang kata tadi kan, jadilah pendengar yang baik. Jadi mungkin kalian dengar dulu
kalian respon dulu, kalian hargai pembicaraan tersebut kan. Lalu ketika kalian mengestop atau habis pembicaraan, kalian bisa menutup dan bisa izin kemana gitu, dengan cara kalian mencari alasan, dengan cara kalian mengizin, atau dengan cara kalian bicara dengan yang baik-baik. Oh misalkan nih, maaf ya, saya lagi sibuk, nanti aja pembicaraannya lanjut. Nah mungkin dengan cara kalian bisa halus, dengan cara kalian bisa menghargai pembicaraan tersebut, mungkin teman-teman kalian atau orang yang tidak kenal itu bisa menghargai kalian dan menutup pembicaraan tersebut. Nah mungkin 5 tips itu bisa menjadi contoh atau bisa kalian dengarkan. Semoga kalian tidak canggung lagi dalam pembicaraan, dan semoga kalian semangat dalam beraktivitas. Yang pertama itu akan gunakan pertanyaan terbuka untuk memulai percakapan, dan yang kedua itu mendengar apa yang lawan bicara katakan. Dan ketika itu hati-hati saat bercanda, dan yang keempat itu membuka diri dan berkata jujur, dan yang kelima itu tahu kapan harus membuka dan menutup pembicaraan. Mungkin dengan 5 tips itu kalian bisa yang namanya memulai percakapan dengan yang panjang maupun durasi yang pendek. Orang lain bisa menghargai kita kalau kita juga bisa menghargai dia. Jadilah pendengar yang baik di antara yang terbaik kan. Mungkin dengan itu saja konten hari ini. Semoga saya bisa berkonsisten dalam memulai YouTube ini. Oh ya, mungkin kemarin kan usia saya sudah mencapai namanya 20 atau umur ke 20 tahun. Semoga saya bisa menjadi anggota DPRD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time guys, bye bye.